Perkenalkan, nama aku Ragita Zahra dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Lampung. Di sini kita akan mengenal mengenai sistem ekskresi. Halo Sobat Biologi, teman-teman tahu nggak sih kalau kita tuh punya sistem ekskresi? Apa ya sistem ekskresi itu? Yuk kita belajar bareng-bareng. Manusia menghasilkan zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh kita seperti urin, keringat, gas, karbon dioksida, urea, asam urat, dan bilirubin. Zat sisa ini harus dikeluarkan oleh tubuh kita karena apabila tidak dikeluarkan maka akan menjadi penyakit bahkan kematian. It's so dangerous, right? So, oleh karena itu kita akan mengenal sistem ekskresi, di mana sistem ekskresi itu merupakan kemampuan untuk menjaga keseimbangan tubuh dengan cara membuang bahan-bahan sisa metabolisme yang dikeluarkan oleh sel. Sistem pengenalan tubuh itu ada 3 teman-teman. Yang pertama itu ada defekasi. Defekasi itu adalah proses pengeluaran sisa metabolisme dalam bentuk zat padat seperti pada feses. Yang kedua itu ada sistem sekresi yang merupakan pengeluaran sisa metabolisme yang masih berguna oleh tubuh kita. Contohnya seperti hormon dan juga enzim. Yang ketiga ada sistem ekskresi yang kita pelajari pada hari ini, yang merupakan pengeluaran sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Organ pada manusia ada 4, yaitu ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Yang pertama yaitu ginjal, yang punya bentuk seperti kacang merah. Ginjal ini termasuk dalam sistem ekskresi, organ ekskresi, karena ginjal menjadi tempat penghasil urin. Ginjal mempunyai 3 bagian utama, teman-teman. Yang pertama yaitu korteks. Di dalamnya terdapat nefron medula yang terdiri dari tubulus contortus dan collectivus serta pelvis renalis. Di dalam ginjal itu ada nefron yang merupakan unit fungsional dan struktural terkecil dalam ginjal. Sebagai organ ekskresi, ginjal berfungsi untuk menghasilkan urin. Urin ini dihasilkan atau dibentuk dari 3 tahapan, teman-teman. Apa aja ya? Yang pertama itu ada filtrasi, filter, yang terjadi di bagian glomerulus. Pada proses ini, zat sisa beracun akan disaring dan atau difiltrasi. Di mana proses ini akan menghasilkan urin primer yang mengandung glukosa, asam amino, air, dan garam mineral. Yang kedua itu ada reabsorpsi. Penyerapan yang terjadi di tubulus proksimal atau penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan tubuh seperti air, glukosa, asam amino, natrium, kalium, kalsium, dan juga klorida. Dan proses ini menghasilkan urin sekunder. Yang ketiga ada augmentasi. Pada tahapan augmentasi ini terjadi di tubulus distal, dan proses ini menghasilkan urin sesungguhnya yang mengandung air, urea, asam urat, kreatinin, kreatin, garam mineral, serta zat warna empedu. Setelah terbentuk, urin ini akan ditampung sementara di pelvis renalis, kemudian dialirkan ke ureter, kemudian disimpan sementara di kantung kemih. Jika dalam kantung kemih tersimpan urin sekitar 200-300 ml, maka kita akan timbul refleks rasa ingin buang air kecil, dan urin pun akan dikeluarkan oleh tubuh kita. Yang kedua ada organ kulit. Kulit merupakan lapisan terluar yang membungkus seluruh permukaan tubuh manusia. Pada bagian permukaan kulit terdapat lapisan kulit ari atau epidermis. Kemudian juga ada lapisan kulit jangat atau dermis yang terdapat kelenjar minyak, kelenjar keringat atau akar rambut pembuluh darah, dan juga syaraf. Kemudian lapisan epidermis yang terdapat di lemak sebagai cadangan makanan dan pengatur suhu tubuh. Sebagai alat ekskresi, kulit ini berfungsi mengeluarkan keringat dan di dalamnya menghasilkan keringat. Yang ketiga yaitu organ hati atau liver. Hati kita ini memiliki bentuk yang besar dan juga berat. Hati ini berada di bagian atas sebelah kanan abdomen dan di bawah tulang rusuk. Hati kita ini memiliki fungsi diantaranya itu sebagai tempat untuk menyimpan energi dalam bentuk glikogen dan menyimpan persediaan vitamin A, B, C, D, E, dan K. Kemudian juga hati menghasilkan zat kimia yang diperlukan oleh tubuh seperti albumin, globulin, fibrinogen, dan juga protrombin.
Kemudian hati juga membersihkan zat racun dari aliran darah dan mengekskresikan cairan empedu sebagai organ ekskresi dan mampu memproduksi cairan empedu secara terus-menerus. Yang keempat itu ada pulmo atau paru-paru, di mana paru-paru kita ini memiliki sepasang yang terletak di dalam rongga dada. Paru-paru terdiri dari trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan berfungsi sebagai alat ekskresi, di mana dia mengeluarkan air, uap air atau H2O dan CO2. CO2 dan H2O ini dari hasil metabolisme akan diangkut oleh darah ke paru-paru. Kemudian paru-paru akan dibuang dengan cara difusi di alveolus dan dikeluarkan melalui lubang hidung kita. Sekian video pembelajaran pada hari ini. See you on my next video.